Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube One-Way UKM PPD. Ya, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menentukan atau menghitung masa subur. Sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen agar saya tetap semangat buat video-video bermanfaat buat kalian semua. Apa sih itu masa subur? Masa subur adalah matangnya sel telur dari wanita yang siap dibuahi oleh sel sperma dari pria, atau yang dikenal dengan ovulasi. Mengapa penting untuk menentukan atau menghitung masa subur? Yang pertama, untuk pasangan yang sudah menikah dan ingin memiliki anak, dengan berhubungan suami istri atau berhubungan intim pada masa subur akan meningkatkan keberhasilan kehamilan. Yang kedua, untuk pasangan yang ingin menunda kehamilan atau belum ingin memiliki anak, dengan menghitung masa subur, pasangan-pasangan ini pantang berhubungan pada waktu tersebut, sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Ingat ya, ini untuk pasangan yang sudah menikah, bukan untuk pasangan yang belum menikah. Nah, bagaimana cara menghitung atau menentukan masa subur ini? Masa subur atau masa ovulasi sangat bergantung dari lamanya siklus menstruasi wanita. Jadi, sebelum menentukan kapan masa subur, kita harus mengetahui dulu berapa lama siklus menstruasi kalian. Nah, siklus menstruasi dihitung sejak pertama kali haid sampai 1 hari sebelum haid di periode berikutnya. Saya contohkan, kalian haid tanggal 1 Januari. Kemudian, pada tanggal 29 Januari, kalian haid lagi. Maka, siklus menstruasi kalian adalah tanggal 1 sampai tanggal 28. Contoh yang lain, misal kalian haid tanggal 1 Januari. Nah, kemudian haid selanjutnya pada tanggal 1 Februari. Jadi kalian harus menghitung dari tanggal 1 sampai tanggal sebelum tanggal 1 Februari. Maka itulah siklus menstruasi kalian. Nah, siklus ini kalian catat selama kurang lebih 6 bulan. Nah, kalian lihat apakah siklus haid kalian teratur atau tidak teratur. Karena ini akan membedakan cara untuk menghitung kapan masa subur kalian. Kita masuk ke siklus haid yang teratur terlebih dahulu. Siklus haid teratur dibagi lagi menjadi 3 bagian. Siklus haid teratur setiap 28 hari, siklus haid teratur kurang dari 28 hari, dan siklus haid teratur lebih dari 28 hari. Untuk menghitung masa subur, ada rumus dari masing-masing kondisi menstruasi tersebut. Untuk siklus haid teratur 28 hari, rumus untuk menentukan masa subur adalah 14 plus minus 1. Maksudnya 14 hari setelah haid pertama plus 1 hari atau minus 1 hari. Sebagai contoh, kalian haid pertama adalah tanggal 1 Januari. Jika kalian memiliki siklus 28 hari dan teratur setiap bulannya, maka masa subur kalian adalah tanggal 14 plus 1 hari atau minus 1 hari. Maka masa suburnya adalah tanggal 13 sampai tanggal 15 Januari 2020. Yang kedua, untuk siklus menstruasi yang teratur tetapi di bawah 28 hari. Contoh, 25 hari, 26 hari, atau 27 hari. Nah, untuk kondisi ini, rumusnya adalah 14 dikurang dalam kurung 28 dikurangi siklus menstruasi kalian. Saya contohkan, siklus menstruasi kalian setiap periodenya adalah 25 hari. Maka kita masukkan ke dalam rumus 14 dikurang 28 kurang 25. Maka 14 dikurang 3 adalah 11. Jadi masa subur kalian adalah 11 plus 1 hari atau minus 1 hari. Nah, jika kalian haid tanggal 1 Januari 2020, maka masa subur kalian dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Januari 2020. Nah, untuk kondisi yang ketiga, siklus haid teratur di atas 28 hari, rumusnya seperti ini. 14 ditambah siklus menstruasi dikurangi 28. Sebagai contoh, siklus menstruasi kalian setiap periodenya adalah 32 hari. Masukkan ke dalam rumus 14 ditambah 32 dikurangi 28. Maka hasilnya 14 ditambah 4 adalah 18. Jadi masa subur kalian adalah 18 plus 1 hari atau minus 1 hari. Nah, saya contohkan lagi, jika haid pertama kalian tanggal 1 Januari 2020, maka masa subur kalian adalah berkisar dari tanggal 17, 18, atau 19 Januari 2020. Kemudian kita lanjut untuk siklus menstruasi yang tidak teratur.
Untuk siklus menstruasi yang tidak teratur, dalam 6 bulan terakhir, kalian melihat berapa siklus menstruasi terpendek dan berapa siklus menstruasi terpanjang. Nah, siklus menstruasi terpendek kurangi dengan 18. Nah, ini merupakan hari pertama masa subur. Dan siklus menstruasi terpanjang dikurangi 11, ini adalah hari terakhir masa subur kalian. Nah, sebagai contoh, dalam 6 siklus terakhir, siklus terpendek kalian adalah 25 dan siklus terpanjang kalian adalah 32. Maka kita masukkan ke dalam rumus, siklus terpendek 25 dikurangi dengan 18. Hasilnya adalah 7. Dan siklus terpanjang kalian 32 dikurangi 11. Hasilnya adalah 21. Maka masa subur pertama kalian adalah 7 hari setelah haid pertama sampai ke 21 hari setelah haid pertama. Nah, sebagai contoh, kalian haid tanggal 1 Januari 2020. Maka, rentang masa subur kalian akan kemungkinan terjadi di hari ke-7 sampai di hari ke-21 setelah haid pertama. Untuk siklus menstruasi yang tidak teratur, agak sedikit susah untuk menentukan kapan waktu masa subur, sehingga kita menghitung berdasarkan range tersebut. Jadi, sepanjang waktu tersebut dari tanggal 7 sampai tanggal 21, kalian melakukan hubungan seksual, akan kemungkinan besar untuk terjadinya kehamilan. Kemudian, untuk menentukan masa subur, kita juga dapat dibantu menggunakan alat tes. Nah, alat tes di sini dikenal dengan LH test atau yang banyak beredar di masyarakat adalah baby test. Ini dapat kalian beli di apotik terdekat di kota-kota kalian. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi hormon LH dalam tubuh. Hormon LH ini atau luteinizing hormone ini akan meningkat ketika seseorang mengalami ovulasi atau masa subur. Cara penggunaannya juga mudah, hanya dengan mencelupkan alat tersebut ke dalam urin dan melihat apakah LH terdeteksi atau tidak. Ada beberapa tanda yang dapat kalian rasakan ketika kalian mengalami ovulasi. Yang pertama, vagina akan mengeluarkan lendir secara berlebihan. Nah, beberapa orang mengira ini adalah sebuah keputihan. Nah, ciri khasnya adalah cairannya bening dan tidak berbau. Nah, yang kedua, libido perempuan atau hasrat perempuan untuk berhubungan suami istri mengalami peningkatan. Yang ketiga, beberapa wanita akan merasakan nyeri pada bagian perut bawah dan merasa payudara agak sedikit kencang. Yang keempat, suhu tubuh kalian akan mengalami peningkatan kurang lebih 0,4 sampai 1 derajat. Nah, untuk menentukan ini agak sedikit sulit. Kalian harus membutuhkan alat pengukur suhu atau termometer dan kalian harus mulai melakukan pengukuran dari hari menstruasi pertama. Nah, kalian melihat apakah terjadi peningkatan kurang lebih 0,4 sampai 1 derajat. Ingat, pengukuran suhu ini dilakukan saat bangun pagi. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan tentang bagaimana cara menentukan atau menghitung masa subur. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan coba jawab. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen agar saya tetap semangat membuatkan konten-konten bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.